Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Benar, Masya Allah. Iya benar, harus. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku peserta Sanlat RCQ Sabtu Ahad yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah. Kajian hari ini tentunya kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur? Agar Allah tambah nikmatnya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Makanya bersyukur, yang sedikit disyukuri terus, nanti Allah akan tambah. Lalu kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah berjuang agar agama Islam itu bisa sampai ke kita. Kira-kira 6 hari lagi kita mau kedatangan tamu loh. Siapa yang tahu tamu yang akan datang? Ramadan itu rupanya luar biasa loh. Kalau kita sikapi dengan baik, Ramadan akan menjadi berkah bagi kita di hari kiamat. Kalau kita sikapi tidak dengan baik, Ramadan akan jadi kuburan bagi kita semua di hari kiamat. Tahu di kuburan? Gelap gulita. Nggak ada lampu. Ngeri. Sampai-sampai banyak yang mengatakan pengen kembali ke dunia. Pengen balik ke dunia, tapi nggak bisa, nggak diizinkan sama Allah, karena dia rupanya waktu di dunia nggak mempergunakan dengan baik ketika Ramadan datang. Makanya anak-anak tuh harus seneng. Alhamdulillah Ramadan tiba, berarti saatnya saya puasa. Berarti saatnya saya membaca Al-Quran. Sebagaimana adab-adab yang dikatakan para ulama. Yang pertama, adab berpuasa. Iya. Iya, adab berpuasa. 1. Iya. Iya boleh. 1, sahur. Siapa yang tahu itu sahur? Siapa Pak? Boleh Danes, maju ke depan. Sahur itu apa? Ngadep ke sana. Makan ketika sebelum azan subuh. Masya Allah, dapat hadiah yang sudah kakak persiapkan. Alhamdulillah. Sahur itu adalah memakan makanan walaupun seteguk air
sebelum namanya azan subuh berkumandang. Jadi kalau antum mau puasa itu harus sahur. Dan tentunya sebelum sahur dari malam itu meniatkan niat kepada Allah, besok saya mau sahur agar pas puasa saya kuat. Main bola boleh kuat, lari-lari kuat, sekolah kuat, baca Quran apalagi karena saya sudah sahur. Karena Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Selain antum itu mendapatkan kenyang, antum juga dapat keberkahan dari Allah. Coba bayangin antum puasa nggak sahur, kira-kira puasanya kuat apa enggak? Umi, kenapa? Belum sahur. Puasanya sampai zuhur aja ya, Mi? Ya. Kenapa, Zanex? Iya, alhamdulillah full. Tapi kalau setiap hari nggak sahur gimana? Kuat apa enggak? Sakit, bukannya kuat. Makanya ketika kalian sahur, nak, besok puasa, siap. Besok baca Quran 1 juz, siap. Besok nanti main bola, siap. Karena udah sahur. Kata Rasulullah, sahurnya itu nggak perlu banyak-banyak makannya. Secukupnya saja. Kalau memang nggak sempet, maka minum air saja sudah cukup. Terus, ketika antum sahur semua anak-anak, antum harus kan puasa. Kalau orang yang berpuasa itu harus menjauhi perkataan kotor dan dusta. Fadel, kenapa demikian? Karena ketika antum puasa, yang disuruh ditahan itu bukan makan dan minumnya saja, tapi perbuatan dan perkataan antum semua itu harus ditahan. Ada yang jahilin, jangan berkata jahilin balik, atau berkata mohon maaf, Ragunan misalnya. Ragunan kan banyak hewan-hewan banyak tuh ya kan, katain kamu tuh kayak jerapah misalnya, kamu itu kayak macan atau gitu. Nggak boleh, tak boleh, berdosa. Makanya ketika antum bilang puasa, berkatanya yang baik-baik. Ketika antum berpuasa, jauhi perkataan bohong. Nanti kalau misalnya ada yang ngajak berantem, berantem yuk, saya nih lawan saya. Katakanlah kata Rasulullah, inni shaim. Ikutin. Inni shaim. Ikutin. Inni shaim. Aku puasa. Aku puasa. Ayo berantem loh lawan gue. Aku puasa. Enggak mau. Kata Rasulullah, mau diajak berantem, mau diajak gelut, saya puasa. Namanya orang puasa itu menahan diri dari emosi. Mau dijahilin sekalipun, bilang saya puasa, terserah ente. Ente mau ngajak berantem, tinggalin aja. Kira berantem aja sama batu. Berantem aja sama dinding. Sana. Saya nggak mau ngeladenin kamu. Saya kan lagi puasa. Oh ya. Lalu yang ketiga adalah baca Al-Quran.
Kenapa harus baca Al-Quran? Karena bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita semua. Biar kita itu nggak tersesat di jalan. Kalau mau ke Pulau Gebang nggak pakai Google Maps, kira-kira bisa nyampe dengan cepat? Tak bisa. Nggak bisa. Yang ada pas lagi Pulau Gebang, saya lihat, oh ya sana, jalan, tik, 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 tik. Iya, nggak sampai, sampainya ke Cakung. Jauh apa nggak? Jauh. Makanya dari itu, antum harus belajar baca Al-Qur'annya. Jangan cuma disimpan di lemari. Jadi hiasan. Jadi buat bangga-bangga, Al-Qur'an gue nih mahal, bestseller, dijual di pasar-pasar. Tapi nggak pernah dibaca. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Semuanya di sekolah baca Al-Qur'an. Iya, kan yel-yel kita apa? Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Tuh, kita punya yel, aku suka ngaji. Apalagi di bulan Ramadan, saking sukanya saya benar-benar membaca Al-Quran dengan baik. Karena Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril. Tahu nggak malaikat Jibril? Yang kata Rasulullah itu sayapnya menutupi ufuk dari timur sampai barat. Akhirnya malaikat Jibril itu datang setiap malam ngajarin Rasulullah, nyimak bacaan Rasulullah. Ini Nabi kita loh, belajar Al-Quran setoran pada bulan Ramadan. Kita sebagai ngaku cinta Rasul harus semangat, harus bisa ngorbanin mainnya untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa membuat kita sadar, ngerti, jadi paham, jadi nanti nggak tersesat lagi. Kemudian yang keempat, dermawan, lebih dermawan dalam bersedekah. Maksudnya antum itu rajin sedekah di bulan Ramadan. Banyak anak-anak yang dia itu nggak seberuntung kita. Karena rupanya dia itu orang tuanya nggak kerja. Mau buka puasa, nggak punya uang. Mau sahur cuma adanya air putih. Glok, glok. Karena nggak ada beras. Makanya saatnya kalian bersedekah. Karena Nabi Muhammad itu paling rajin, paling dermawan ketika bulan Ramadan. Nabi itu dermawan, tapi Nabi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Siapa yang suka sedekah? Masya Allah. Sekarang ditargetin. Setiap hari saya harus sedekah ke orang. Mau kasih teman, mau kasih pemulung, mau kasih satpam, mau kasih guru, mau kasih siapa saja. Kalau nanti udah ditargetin sehari sedekah 1000, berarti 1000 harus keluar dari
kantong saya. Iya. Harus berani. Kak Salim, nanti saya uangnya habis deh. Saya nggak bisa jajan. Kok mau jajan? Kan bulan Ramadan. Ayo, mau batal ya? Ayo. Siapa yang udah punya rencana kayak gitu? Nggak ada. Dulu mungkin ada, tapi sekarang tak boleh. Rencananya pernah mau buka puasa? Jangan. Iya dulu. Tapi sekarang beda. Saya sudah tahu ilmunya. Saya maunya berpuasa sampai maghrib. Terus kemudian yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa. Kenapa demikian? Siapa yang tahu? Doanya mustajab. Angkat tangan. Yang angkat tangan dulu. Doanya ya, boleh ke depan. Doanya mustajab. Dapat hadiah. Amin. Nah, rupanya ketika mau buka puasa itu jangan nonton TV. Karena kalau nonton TV nanti membuat kita itu jadi ngiler. Enak. Dulu mah kalau lihat iklan Indomie biasa aja. Tapi kalau ngelihat Indomie di siang hari, wow, asap-asapnya kelihatan. Bener apa enggak? Ditambah adek juga lagi makan mie. Aduh, Umi, lapar. Itu gara-gara ngelihat Indomie. Bahkan siang hari ngelihat Sunlight, kayak sirup marjan. Tinggal dikasih es. Iya, langsung mati. Makanya jangan lihat iklan, jangan lihat TV, baca Al-Quran saja. Kak bosan? Udah, kalau bosan main ke rumah teman, dikumpulin, ayo kita jalan ke masjid sambil bersedekah. Gitu caranya. Pokoknya dilakukan ya, aktivitasnya, kegiatannya setiap hari kebaikan. Main bola boleh, oper-operan, tanding, ya, olahraga, waktu sholat langsung ke masjid. Alhamdulillah di GTI lapangannya dekat Masjid Baitur Rahman. Iya, tinggal nyampe. Iya, enak. Jadi nggak ada kata bosan. Baca Quran, iya, lain bola. Bosan lagi, baca Quran lagi. Iya, boleh. Alhamdulillah tuh rata-rata dekat masjid, makanya nggak ada kata bosan lagi. Benar juga kata Fadel. Hati-hati kalau pas wudhu jangan dilama-lamain. Nanti biar ada yang masuk. Kalaupun masuk sedikit itu dimaafin. Tapi kalau minum, nah itu batal ya. Kalau misalnya ada yang masuk sedikit, itu masih boleh puasa. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Makanya harus hati-hati. Nah, sebelum kita itu makan kurma, makan gorengan, karena kita orang Indonesia, kalau nggak ada gorengan, nggak afdol. Iya, kayak ada yang kurang aja. Ya nggak? Padahal minyak goreng harganya mahal. Kita baca doa dulu. Doanya seperti yang diriwayatkan melalui jalan Ibnu Umar. Dhahabat doma'u latil uruku wasabatal ajru
insya Allah. Siapa yang tahu artinya? Maju. Iya, paling berani. Ya. Telah hilangnya dahaga haus. Semoga pahala tetap insya Allah. Ya, nggak apa-apa. Ada yang kurang tapi dapat hadiah. Telah hilang dahaga. Telah basah urat-urat di tenggorokan. Semoga pahalanya tetap insya Allah. Iya, baca doa, jangan langsung hop, hop. Ambil kurma, ambil gorengan, makan es campur, kenyang. Aduh, sholat tarawih, Allahu Akbar. Ngantuk, kalau nggak gini, mau jatuh. Iya, karena kekenyangan. Makan itu secukupnya. Gorengan 1, kurma 1, kemudian makan sop buah. Udah deh ke masjid. Jangan semuanya dimakan. Nanti pas sholat tarawihnya enggak khusyuk, ngantuk-ngantukan karena kekenyangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sangat Ramadan. Masya Allah. Sanat Ramadan. Iya. Ketika sudah berdoa, semoga pahalanya itu tetap di hadapan Allah. Jadi kita termasuk orang-orang yang diselamatkan pada neraka. Jadi kita nggak dimasukin ke neraka, dikeluarin. Alhamdulillah. Makanya banyaklah berdoa ketika mau buka puasa. Terus yang terakhir, yang ke-7, yang ke-6, mau lompat. Yang ke-6 adalah bersegera dalam berbuka. Tahu nggak bersegera? Cepat-cepat ketika buka puasa. Pas lagi udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung minum. Ambil es buah. Tunggu dulu. Baca doa dulu, baru ambil kurma. Karena itu adalah yang dicontohkan sama Nabi. Pokoknya pas lagi azan berkumandang, bukan bel. Di rumah kakak dulu kalau buka itu tandanya ada bel. Bukan itu, tapi ada azan. Kenapa, Danis? Kenapa? Iya, benar. Benar kata Danis. Kita sebelum ini baca doa dulu, terus baru makan dan minum. Yang terakhir, rupanya ke-7. Yang terakhir, berbuka dengan, ya ini terakhir, makanan seadanya. Tapi Rasulullah sangat suka dengan kurma yang basah, rutop. Pernah makan rutop belum? Kurma basah. Dan kalau nggak ada, makan pakai kurma yang sudah benar-benar matang, yang biasa dibagiin di masjid masjid. Kalaupun nggak ada, pakai air putih. Makanya sebelum makan gorengan dan sop buah, minum air putih dulu. Kalau nggak ada kurma. Maka dari itu anak-anak, kita harus gembira, seneng ketika bulan Ramadan datang. Karena kalau yang senang,
nanti Allah akan kasih pahala yang besar sekali. Sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Ya, sebelum ditutup, siapa yang hafal 7 adab berpuasa? Ayo, coba aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Ayo maju. Nah, kan. Pertama ada berpuasa. Bingung lupa. Sahur terus. Berbuka terus. Menahan nafsu. Terus jangan dibantuin. Jangan tidak berkata kotor. Dapat nggak apa-apa. Udah berusaha. Tafadhol. Siapa yang mau coba lagi? Ya kamu. Ini dulu. Ayo maju. Nggak apa-apa. Berusaha. Iya, nggak apa-apa. Nggak 7 nggak masalah. Dia ya aja. Oh, ntar gantian dong. Yang pertama ada puasa. Sahur. Kedua, Tidak ngomong kotor. bener, pinter. Habis itu Ketiga, menjauhi hawa nafsu. iya. Habis itu tidak boleh berbohong. Sama berbuka. Baca Al-Quran. Iya, dan baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Kakak minta maaf kalau ada perkataan kakak atau perbuatan kakak yang menyakiti kalian. Semoga kalian semua dapat keberkahan dari ilmu yang sudah didapat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Masya Allah, barakallahu fiik.